Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Nandaleri dengan nomor BP 1711021033 dari kelas 4B dan 4 akuntansi. Saya berasal dari kelompok 1. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas atau mempresentasikan materi mengenai ethical leadership. Yang pertama yaitu mendefinisikan kepemimpinan etis. Kepemimpinan adalah kemampuan atau otoritas untuk membimbing dan mengarahkan orang lain menuju suatu tujuan. Sebuah perusahaan yang sukses berkembang berdasarkan kepemimpinan dan kemampuan kreatif dari pendirinya. Contohnya, seperti pengusaha Steve Jobs dari Apple, Bill Gates dari Microsoft, Sam Walton dari Walmart, dan Mark Zuckerberg dari Facebook. Pendiri yang kuat merupakan salah satu bagian dari kesuksesan perusahaan. Kepemimpinan etis yang kuat harus ditunjukkan melalui penerus, manajer lain, dan karyawan untuk melanjutkan keberhasilan. Kepemimpinan yang etis menciptakan budaya yang etis pula. Selanjutnya yaitu persyaratan kepemimpinan etis. Ada beberapa syarat untuk bisa dikatakan menjadi seorang pemimpin yang baik atau etis. Yang pertama yaitu pemimpin etis harus menjadi contoh bagi nilai-nilai perusahaan. Yang kedua, menempatkan apa yang terbaik bagi organisasi di atas kepentingan mereka sendiri. Yang ketiga, melatih dan mengembangkan karyawan sepanjang karir mereka. Yang keempat, membangun mekanisme pelaporan dan memahami karyawan. Dan yang kelima, mengenali batasan, aturan, dan nilai organisasi. Selanjutnya itu adalah manfaat dari kepemimpinan yang etis. Ada beberapa manfaat dari kepemimpinan etis ini. Yang pertama, pemimpin etis mengkomunikasikan dan memantau nilai-nilai organisasi, memastikan bahwa karyawan memahami tujuan dan keyakinan perusahaan. Yang kedua, memberikan motivasi budaya untuk perilaku etis, seperti sistem penghargaan untuk perilaku etis dan pengambilan keputusan. Yang ketiga, menyebabkan kepuasan karyawan dan komitmen karyawan yang lebih tinggi. Dan yang terakhir, dapat menciptakan keunggulan kompetitif melalui kepuasan dan produktivitas karyawan. Hal ini juga menciptakan hubungan yang kuat dengan pemangku kepentingan eksternal. Yang selanjutnya yaitu kepemimpinan etis dan budaya organisasi. Pemimpin etis menyadari bahwa budaya organisasi akan berdampak langsung pada perilaku karyawan dan membuat upaya yang lebih besar untuk mempromosikan budaya etika dan kepatuhan. Para pemimpin membantu mengatur nada untuk budaya seperti itu melalui nilai-nilai bersama, sikap, dan praktek etis. Yang selanjutnya yaitu mengelola konflik etika. Konflik etis terjadi ketika ada dua atau lebih posisi pada keputusan etis. Terkadang konflik etika muncul karena karyawan merasa tidak nyaman dengan keputusan mereka sendiri atau rekan kerja mereka. Salah satu manfaat dari konflik etika adalah membantu menunjukkan masalah etika. Pengambilan keputusan etis tidak terjadi kecuali masalah etika diidentifikasi dan perlu diselesaikan. Membawa masalah etika ke tempat terbuka dapat menyebabkan konflik etika, tetapi memungkinkan para pemimpin etis untuk mengelola konflik itu dan membawanya lebih dekat ke penyelesaian. Yang selanjutnya yaitu gaya manajemen konflik. Nah, gaya manajemen konflik ini terdiri beberapa. Yang pertama yaitu bersaing, menghindari, mengakomodasi, berkolaborasi, dan berkompromi. Gaya ini didasarkan pada dua dimensi, yaitu ketegasan dan kooperatif. Ketegasan bertindak demi kepentingan terbaik seseorang, sedangkan kooperatif berarti bekerja demi kepentingan terbaik orang lain. Dalam mengembangkan gaya manajemen konflik untuk menyelesaikan masalah etika, seorang pemimpin mungkin perlu menyesuaikan gaya agar sesuai dengan dilema etika tertentu. Yang selanjutnya yaitu pemimpin etis memberdayakan karyawan. Pemimpin etis dalam suatu organisasi tidak dapat membuat setiap keputusan etis sendiri. Faktanya, banyak keputusan sehari-hari tidak akan dibuat oleh manajemen, tetapi oleh karyawan. Karyawan terus-menerus menghadapi tekanan dan peluang organisasi di tempat kerja untuk terlibat dalam perilaku etis atau pelanggaran. Karena keputusan karyawan memiliki dampak yang luas pada suatu organisasi, pemimpin etis harus memberdayakan karyawan untuk membuat keputusan etis dan bertanggung jawab atas perilaku mereka. Karyawan di semua tingkat organisasi harus memiliki kesempatan untuk mengembangkan dan menggunakan keterampilan kepemimpinan yang etis. Yang selanjutnya yaitu kepemimpinan etis komunikasi. Ada beberapa cara komunikasi untuk menjadi pemimpin yang lebih baik. Ada 8. Yang pertama yaitu lakukan percakapan sulit yang ingin Anda lakukan, termasuk memberitahu orang-orang apa yang mereka butuhkan.
dan belum tentu ingin didengar. Yang kedua, berhenti berbicara dan lebih banyak mendengarkan. Yang ketiga, angkat telepon atau berjalan menyusuri lorong untuk benar-benar berbicara dengan seseorang daripada mengandalkan email yang lebih impersonal. Yang keempat, komunikasikan kabar buruk dengan cara yang sama, dengan semangat yang sama sebagai kabar baik. Yang kelima, bagikan umpan balik kinerja dengan orang lain secara teratur sehingga orang lain tahu bagaimana mereka dapat meningkatkan. Yang keenam, bertujuan dan bijaksana dalam cara Anda berkomunikasi. Yang ketujuh, mintalah umpan balik agar Anda dapat meningkatkan keterampilan Anda. Dan yang terakhir, bekerja pada titik-titik buta Anda dalam kemampuan kepemimpinan Anda. Yang selanjutnya yaitu keterampilan komunikasi kepemimpinan etis. Nah, ada 4 kategori komunikasi. Yang pertama yaitu komunikasi interpersonal. Komunikasi interpersonal ini bentuk komunikasi yang paling terkenal dan terjadi ketika 2 orang atau lebih berinteraksi satu sama lain. Yang kedua yaitu komunikasi kelompok kecil. Jenis komunikasi ini menjadi semakin penting untuk pengambilan keputusan etis. Bermanfaat karena memungkinkan sejumlah individu untuk berkolaborasi dan membagi tanggung jawab. Yang ketiga yaitu komunikasi nonverbal. Komunikasi yang diekspresikan melalui tindakan, bahasa tubuh, ekspresi, atau lainnya bentuk komunikasi tidak tertulis atau lisan. Komunikasi nonverbal memberikan petunjuk utama tentang keadaan emosional individu. Yang keempat yaitu mendengarkan. Mendengarkan melibatkan memperhatikan perilaku verbal dan nonverbal. Mendengarkan sama pentingnya dengan berbicara. Jika salah satu pihak dalam dialog tidak mendengarkan, komunikasi menjadi tidak efektif. Yang selanjutnya yaitu hubungan pemimpin-pengikut dalam komunikasi. Yang pertama ada program dan komunikasi etika. Salah satu cara yang paling dapat diamati untuk mengkomunikasikan nilai-nilai etika kepada karyawan adalah melalui kode etik dan pelatihan tentang cara membuat keputusan etis. Yang kedua yaitu perbedaan kekuasaan dan politik tempat kerja. Perbedaan kekuasaan dan politik tempat kerja meskipun kemungkinan akan ada perbedaan kekuasaan antara supervisor dengan karyawan di dalam organisasi, penting bahwa para pemimpin etis berusaha untuk mengurangi perbedaan-perbedaan ini ketika komunikasi etis terlibat. Dan yang selanjutnya yaitu umpan balik. Umpan balik dapat terjadi melalui metode informal seperti percakapan sederhana atau melalui sistem yang lebih formal seperti evaluasi kinerja karyawan. Pemimpin yang etis memahami pentingnya umpan balik positif dan negatif untuk karyawan. Yang selanjutnya yaitu gaya kepemimpinan mempengaruhi keputusan etis. Gaya kepemimpinan memengaruhi banyak aspek perilaku organisasi, termasuk penerimaan dan kepatuhan karyawan terhadap norma dan nilai organisasi. Gaya yang berfokus pada membangun nilai-nilai organisasi yang kuat di antara karyawan berkontribusi pada standar perilaku bersama. Mereka juga mempengaruhi transmisi organisasi dan pemantauan nilai, norma, dan kode etik. Singkatnya, gaya kepemimpinan suatu organisasi mempengaruhi bagaimana karyawannya bertindak. Tantangan bagi para pemimpin adalah dalam mendapatkan kepercayaan dan komitmen dari anggota organisasi. Yang sangat penting jika pemimpin organisasi ingin mengarahkan perusahaan mereka menuju kesuksesan. Para pemimpin yang diakui sebagai dapat dipercaya lebih cenderung dianggap sebagai pelayan etis. Mempelajari gaya dan sikap kepemimpinan perusahaan juga membantu untuk menunjukkan yang dengan tepat di mana masalah etika di masa depan mungkin muncul. Bahkan untuk tindakan yang mungkin melanggar hukum. Karyawan sering kali melihat ke pemimpin organisasi mereka untuk menentukan bagaimana cara untuk merespon. Yang selanjutnya itu ada 6 gaya kepemimpinan yang didasarkan pada kecerdasan emosional. Yang pertama, pemimpin yang memaksa menuntut kepatuhan sesaat dan berfokus pada pencapaian inisiatif dan pengendalian diri. Yang kedua, pemimpin berwibawa yang dianggap sebagai salah satu gaya paling efektif menginspirasi karyawan untuk mengikuti visi, memfasilitasi perubahan, dan menciptakan iklim kinerja yang sangat positif. Yang ketiga, pemimpin afiliatif, menghargai orang, emosi mereka, dan kebutuhan mereka, dan mengandalkan persahabatan kepercayaan untuk mempromosikan fleksibilitas, inovasi, dan pengambilan risiko. Yang keempat, pemimpin yang demokratis, bergantung pada partisipasi dan kerja tim untuk mencapai keputusan kolaboratif. Yang kelima, pemimpin penentu kecepatan dapat menciptakan iklim negatif karena standar tinggi yang dia tetapkan. Dan yang keenam, pemimpin pembinaan membangun iklim positif
dengan mengembangkan keterampilan untuk mendorong kesuksesan jangka panjang, mendelegasikan tanggung jawab, dan dengan terampil mengelola tugas yang menantang. Yang selanjutnya yaitu model radar. Pemimpin etis harus proaktif dan tidak bisa hanya menunggu masalah datang. Sebaliknya, mereka harus berinteraksi dengan karyawan dan memiliki sistem untuk mengenali atau mendeteksi masalah etika sebelum muncul. Cara terbaik untuk menangani pelanggaran adalah dengan menghindarinya sepenuhnya. Namun, bahkan organisasi terbaik pun menderita risiko etika. Ketika kesalahan etika atau masalah muncul, pemimpin harus memiliki rencana untuk menjawab kekhawatiran pemangku kepentingan dan pulih dari kesalahan. Untuk ini kami mengadopsi akronim radar untuk menggambarkan tugas pemimpin etis untuk mengenali masalah etika, menghindari kesalahan bila memungkinkan, menemukan area risiko etika, menjawab kekhawatiran pemangku kepentingan ketika masalah etika terungkap, dan pulih dari bencana kesalahan dengan memperbaiki kelemahan dalam etika program. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.